Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman kelas 5? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan kembali belajar bersama lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu kita akan memasuki pelajaran 9, indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Jadi kita akan belajar tentang pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran ya. Apalagi kita sudah mendekati bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Semoga Ramadan kita diberikan banyak hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, kita pahami dulu tentang sholat tarawih. Jadi kenapa dikatakan sholat tarawih? Kata tarawih berasal dari kata tarwihatun yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Kenapa dikatakan demikian? Karena para sahabat Rasul melaksanakan sholat ini dengan beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat ya. Teman-teman juga pasti tahu kalau sholat tarawih itu dilakukan dengan berjeda-jeda ya, artinya beristirahat seperti 4 rakaat, kemudian jeda atau istirahat, kemudian dilanjutkan rakaat selanjutnya, begitu seterusnya sampai selesai. Untuk pengertiannya, sholat tarawih adalah sholat sunnah ya, sunnah yang dilakukan di malam bulan Ramadan dan dilakukannya setelah sholat isya ya, artinya di malam hari. Nah, untuk melaksanakannya boleh dikerjakan sendiri di rumah maupun berjamaah. Jadi Rasulullah juga pernah melaksanakan sholat tarawih ini di rumah. Kemudian jumlah rakaat sholat tarawih 11 rakaat termasuk witir 3 rakaat. Kemudian tiap 2 rakaat salam dan di akhir 1 rakaat. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah ketika melaksanakan sholat tarawih Rasul tidak pernah melaksanakan lebih dari 8 rakaat ya, 8 rakaat kemudian ditambah 3 rakaat menjadi 11 rakaat. Nah, kenapa di kalangan masyarakat kita ada yang melaksanakan 23 rakaat? Ternyata sahabat Nabi pada saat itu melakukan sholat tarawih sebanyak 23 rakaat. Jadi kita tidak perlu mempermasalahkan 11 rakaat atau 23 ya. Jadi keduanya bisa dilaksanakan. Berikut ini ada hadis Nabi ya, yang artinya barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan karena mengharap pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Nah, luar biasa sekali ya, salah satu keutamaan sholat tarawih yang dilaksanakan 1 tahun sekali ya, adanya di bulan Ramadan. Nah, berikut ini ya keutamaan sholat tarawih: diampuni dosa-dosanya, kemudian bila dilakukan berjamaah maka pahalanya seperti qiyamul lail semalam penuh. Kemudian meningkatkan silaturahim. Kalau kita melaksanakan sholat tarawih di masjid, di langgar secara berjamaah, tentu kita dengan sholat tarawih bisa bertemu dengan tetangga, kerabat, saudara ya, kemudian teman kita. Nah, ini salah satu cara agar silaturahim kita tetap terjalin. Selanjutnya yaitu menyehatkan jasmani dan rohani. Nah, menyehatkan jasmani sudah tentu teman-teman tahu ya, bahwa dengan gerakan-gerakan sholat ternyata memang bisa membuat tubuh kita ini menjadi lebih sehat ya. Ketika kita sujud
ada sedikit cairan yang masuk ke dalam otak kita, sehingga itulah yang membuat tidak tersumbatnya pembuluh-pembuluh darah yang ada di otak kita. Nah, selanjutnya menyehatkan rohani. Sudah jelas ketika kita melaksanakan segala hal-hal yang positif, apalagi yang bernilai ibadah, tentunya akan membuat iman kita menjadi lebih kuat atau lebih mantap. Nah, selanjutnya salah satu ibadah di bulan Ramadan ya, selain salat tarawih, yaitu ada tadarus Al-Qur'an. Tadarus Al-Qur'an ini artinya kegiatan membaca dan memahami Al-Qur'an secara berulang-ulang. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, adalah seorang di antara kami jika telah mempelajari 10 ayat maka ia tidak menambahnya sampai ia melihat maknanya dan mengamalkannya. Nah, di sini udah jelas ya. Berarti ketika kita membaca Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar membaca saja. Lebih baik lagi kalau kita memahami tentang apa isi dari yang kita baca, apa maknanya. Nah, makanya ada Al-Qur'an yang memiliki terjemah ya, terjemah atau arti. Nah, itu bagus ketika kita membaca Arabnya, kita juga membaca terjemahannya atau artinya. Kemudian acara tadarus Al-Qur'an. Nah, ini kalau bulan Ramadan ini ramai sekali ya, di masjid, di langgar, di musola, lantunan ayat suci Al-Qur'an yang disebut tadarus ya. Nah, apa sih yang harus kita perhatikan? Yang pertama, dalam keadaan suci. Sudah pasti kalau dikatakan suci berarti kita harus bersih dari segala kotoran dan najis. Kemudian pakaian kita bersih, tempatnya juga bersih. Selanjutnya menutup aurat ya, karena sifatnya ibadah ya, di hadapan Allah, maka kita harus menutup aurat. Kemudian membaca dengan suara sedang. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Biasa kalau misalnya Ramadan tadarus yang kita dengar di masjid atau di musola, ada kalanya membaca dengan suara nyaring, kemudian bacaannya tidak terkontrol, tidak sesuai dengan tajwid ya, jadi membacanya asal membaca. Nah, ini harusnya diperhatikan. Selanjutnya yaitu dimulai dari awal Al-Qur'an. Jadi dimulai tadarus itu dari depan atau dari surah Al-Fatihah, kemudian menuju surah An-Nas. Keutamaan tadarus Al-Qur'an di bulan Ramadan. Nah, ini pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat, karena Allah akan menghitung setiap huruf yang kita baca. Mendekatkan diri kepada Al-Qur'an, kemudian memperlancar bacaan Al-Qur'an ya, karena sering berlatih membaca maka lisan kita akan terbiasa dan akan terasah. Pikiran dan jiwa menjadi lebih positif dan lebih tenang ya, karena Al-Qur'an itu sama saja dengan pengobat ya. Pengobat artinya mengobati hati kita yang sedih, mengobati hati kita yang luka. Dan Al-Qur'an juga sebagai pengingat kita kepada Allah, pengingat kita atas dosa-dosa kita. Dan banyak sekali ketika kita memang dekat dengan Al-Qur'an, insya Allah segala urusan kita, segala cita-cita kita, hajat kita insya Allah akan terkabulkan. Baik teman-teman, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga menjadi bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri Ustazah sendiri. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.